Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab Renungan Satu Pasal Satu Hari. Hari ini kita akan melanjutkan renungan kita dari kitab Imamat. Imamat pasalnya yang keempat, dan kita akan lanjut sampai pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13. Jadi pasal 4 sampai pasal 5 ayatnya yang ke-13. Mari kita bernyanyi sebelum kita merenungkan firman Tuhan ini dari pujian atau dari buku nyanyian pujian nomor 108, Yesus penebus umat manusia. Tuhan Yesus berkata, kuatkan imanmu, kau tetaplah berdoa dan berharap padaku. Yesus penebus umat manusia, noda dosa hatiku dihapus darahnya. Tuhan Yesus berkuasa, yakinlah hatiku, Dia dapat mengubah hati yang sekeras batu. Yesus penebus umat manusia, noda dosa hatiku dihapus darahnya. Kita patut bersyukur karena seberapa merahnya pun noda dosa kita, Tuhan telah hapuskan dengan darahnya. Dia menghapuskan segala dosa kita dengan cara mengorbankan dirinya mati di atas kayu salib untuk kita. Nah, apa yang akan kita baca hari ini tentang korban penghapus dosa. Dan ini adalah hal yang sangat berkaitan erat dengan apa yang kita percaya sebagai orang Kristen. Karena di sini kita akan melihat bagi orang Israel apa yang akan mereka lakukan ketika mereka melakukan dosa. Ketika mereka sudah menyadari ataupun tanpa sengaja mereka melakukan dosa di hadapan Tuhan. Dan korban ini adalah sebagai simbol tentang apa yang mereka percaya di hadapan Tuhan. Nah, apa itu? Mari sama-sama kita membaca Imamat pasalnya yang keempat. Mari kita baca mulai dari ayat yang pertama berkata, Tuhan berfirman kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa dalam suatu hal yang dilarang Tuhan dan ia memang melakukan salah satu daripadanya, maka jikalau yang berbuat dosa itu imam yang diurapi, sehingga bangsanya turut bersalah, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa. Nah, kita lihat di sini, bahkan sampai kepada para imam. Nah, para imam bisa dikatakan adalah pribadi-pribadi yang bisa dikatakan yang paling kudus dari antara orang Israel yang begitu mengenal firman Tuhan dan melayani Tuhan di rumah ibadah. Tapi Tuhan juga tahu bahwa mereka adalah manusia biasa. Nah, menjadi orang yang sudah percaya kepada Tuhan bukan berarti bahwa kita tidak ada kemungkinan untuk jatuh ke dalam dosa. Baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Yang disengaja dalam arti kita jatuh, kita sadar bahwa kita jatuh. Ataupun yang tidak disengaja artinya kita baru tak sadar atau baru tahu ketika ada orang lain yang memberitahukan kepada kita. Atau ketika Tuhan menunjukkan kepada kita bahwa kita sudah melakukan dosa. Oke, nah di sini dikatakan bahwa para imam pun mereka memiliki satu waktu di mana mereka mungkin tanpa sengaja berdosa di hadapan Tuhan. Nah, para imam tidak memiliki tempat yang sangat khusus sehingga kalau mereka pun berbuat dosa, mereka tidak masalah. Kita melihat standar kekudusan Allah. Bahkan sampai kepada para imam pun mereka harus tetap mengakui dosanya di hadapan Tuhan ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa tersebut. Dan cara mereka adalah dengan cara mengorbankan seekor lembu jantan muda yang tidak bercela sebagai korban penghapus dosa.
Nah, di sini dikatakan ia harus membawa lembu itu ke pintu kemah pertemuan ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala lembu itu dan menyembelih lembu itu di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk di mana dia mengatakan atau menyatakan di hadapan Tuhan bahwa lembu ini sebagai representasi atau sebagai pengganti dia untuk mendapatkan penghukuman atas dosa yang sudah dilakukan. Imam yang diurapi itu harus mengambil sebagian dari darah lembu itu lalu membawanya ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikannya sedikit dari darah itu 7 kali di hadapan Tuhan, di depan tabir penyekat tempat kudus. Jadi ini bukan di ruang maha kudus tetapi di ruang kudus, di depan tabirnya. Kemudian imam itu harus membubuh sedikit dari darah itu pada tanduk-tanduk mezbah pembakaran ukupan dari wangi-wangian yang ada di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan, dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran yang di depan pintu kemah pertemuan. Nah, kalau belajar tentang kemah pertemuan, kita boleh kembali ke pasal-pasal sebelumnya, kita membahas di sana tentang kemah pertemuan. Nah, di sini kita melihat bahwa di dalam ruang Maha Kudus itu ada sebuah mezbah yang dibuat di sana, di mana di sana di atas mezbah itu ada pembakaran ukupan. Nah, di mezbah itu juga sama seperti mezbah bakaran yang ada di luar kemah, yaitu di keempat sudutnya ada seperti tanduk di sana. Dan disitulah dioleskan hal ini. Itu yang dilakukan tadi di ayat yang ke-7. Ayat ke-8, segala lemak lembu jantan korban penghapus dosa itu harus dikhususkannya dari lembu itu, yakni lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Sama seperti yang dikhususkan dari lembu korban keselamatan. Imam harus membakar semuanya di atas mezbah korban bakaran, adapun kulit lembu jantan itu dan segala dagingnya beserta kepala dan betisnya dan isi perutnya dan kotorannya. Jadi lembu jantan itu seluruhnya harus dibawanya keluar perkemahan ke suatu tempat yang tahir, ke tempat pembuangan abu, dan lembu itu harus dibakarnya sampai habis di atas kayu api di tempat pembuangan abu. Dibawa keluar dan kemudian dibakar di sana sampai habis. Nah, ini adalah bentuk kembali secara simbolik mereka menerima apa yang akan dilakukan oleh anak domba Allah yang sempurna yang akan datang, yaitu untuk mengorbankan dirinya di atas kayu salib, mencurahkan darahnya. Makanya di sini materi atau darah digunakan sebagai satu objek yang sangat spesial di dalam penghapusan dosa ini. Makanya kalau kita membaca nantinya di Perjanjian Baru bahwa darah anak domba Allah, darah Tuhan Yesus berkuasa untuk menghapus segala dosa kita, maka kita bisa mengerti. Orang Israel yang mendengarnya mengerti, dan kita yang tahu tentang tradisi yang turun-temurun Tuhan sampaikan ini mengerti. Makanya di dalam Perjanjian Baru jangan kita berkata, oh, kita hidup dalam dunia Perjanjian Baru maka kita hanya perlu membaca Perjanjian Baru, Perjanjian Lama tidak perlu bagi kita. Tidak. Justru apa yang kita baca di Perjanjian Baru banyak hal yang tidak akan kita mengerti kalau kita tidak membaca Perjanjian Lama, termasuk kitab Imamat ini. Nah, sekarang kita tahu konsep tentang yang dikatakan bahwa darah Tuhan Yesus menghapus segala dosa kita. Itu adalah bukan konsep yang baru, melainkan konsep yang turun-temurun diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada orang Israel. Hanya saja nanti dikatakan di dalam Perjanjian Baru itu tercurah sekali dan untuk selamanya untuk penghapusan dosa kita, yaitu darah Tuhan Yesus. Tapi bagi orang Israel mereka harus melakukan ini turun-temurun atau terus-menerus selama mereka masih hidup. Kenapa? Karena lembu yang mereka korbankan itu hanya cukup untuk sebagai penghapus dosa mereka pada saat itu. Kalau mereka melakukan dosa lagi, mereka harus melakukan ini lagi. Kita terus membaca di sini dikatakan ayat 13, jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu segenap umat Israel dan jemaat tidak menyadarinya sehingga mereka melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan dan mereka bersalah, maka apabila dosa yang diperbuat mereka itu ketahuan, haruslah jemaat itu mempersembahkan seekor lembu jantan yang muda sebagai korban penghapus dosa. Lembu itu harus dibawa mereka ke depan kemah pertemuan. Lalu para tua-tua umat itu harus meletakkan tangan mereka di atas kepala lembu jantan itu di hadapan Tuhan, dan lembu itu harus disembelih di hadapan Tuhan. Imam yang diurapi harus membawa sebagian dari darah lembu itu ke dalam kemah pertemuan. Imam harus mencelupkan jarinya ke dalam darah itu dan memercikkannya 7 kali di hadapan Tuhan di depan tabir. Kemudian dari darah itu harus dibubuhnya sedikit pada tanduk-tanduk mezbah yang di hadapan Tuhan di dalam kemah pertemuan.
dan semua darah selebihnya harus dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah pertemuan. Segala lemak harus dikhususkannya dari lembu itu dan dibakarnya di atas mezbah. Beginilah harus diperbuatnya dengan lembu jantan itu. Seperti yang diperbuatnya dengan lembu jantan korban penghapus dosa, demikianlah harus diperbuatnya dengan lembu itu. Dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Dan haruslah ia membawa lembu jantan itu keluar perkemahan lalu membakarnya sampai habis seperti ia membakar habis lembu jantan yang pertama. Itulah korban penghapus dosa untuk jemaah. Jadi kalau tadi para imam, sekarang kalau jemaah, kalau orang Israel, apa yang harus dilakukan? Sama. Prinsipnya sama. Dan di sini lebih jelas lagi dikatakan bahwa ini dilakukan dengan demikian imam itu mengadakan pendamaian bagi mereka, sehingga mereka menerima pengampunan. Tujuan dari korban ini adalah meminta Tuhan untuk mengampuni segala dosa mereka. Tujuan Tuhan Yesus mati di atas kayu salib adalah untuk mengampuni kita dari segala dosa kita. Oleh karena itu, kita harus datang kepada Tuhan dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Artinya dengan kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita percaya bahwa Dia adalah anak domba Allah itu yang dikorbankan sekali untuk selama-lamanya demi pengampunan dosa kita. Saudara-saudari, Tuhan itu begitu baik kepada kita. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, di saat yang sama, di hari di mana Tuhan mempertanyakan dan mengadili mereka karena dosa mereka, Tuhan langsung menjanjikan bahwa akan ada keturunan dari si perempuan yang akan meremukkan kepala si ular. Dan dari situ kita melihat, kita membaca kitab Kejadian, Keluaran, sampai sekarang kitab Imamat, bagaimana Tuhan menunjukkan kepada kita, menyatakan kepada umatnya, kepada setiap orang, bahwa hal itu pasti akan dia lakukan di masa yang akan datang. Khususnya bagi orang perjanjian lama. Dia mulai dengan bagaimana dia memimpin orang-orang yang hidup. Sampai kepada zaman Nuh. Kemudian Tuhan memilih Nuh. Dan kemudian keturunan Nuh ada Abraham yang dia pilih. Yang Tuhan mengatakan keturunanmu akan menjadi sebuah bangsa. Dan oleh keturunanmu semua bangsa akan diberkati. Ini bukan materi, ini semuanya untuk keselamatan. Kemudian ketika Abraham kemudian menikah dan kemudian mempunyai anak, kemudian anak-anak mereka diberkati oleh Tuhan. Kita melihat dalam kitab Kejadian bagaimana Tuhan menjaga keturunan Abraham, sehingga keturunan Abraham menjadi sebuah bangsa bahkan di tanah asing, di Mesir. Dan sesuai dengan janji Tuhan, Dia mengeluarkan mereka dari tanah Mesir dan sekarang mereka ada di bawah Gunung Sinai. Dan di bawah Gunung Sinai ini kembali mereka melihat bahwa apa yang akan mereka lakukan di dalam ibadah mereka kepada Tuhan juga menunjukkan satu hal, bahwa keselamatan daripada Tuhan itu benar akan diberikan kepada setiap mereka yang percaya kepadanya. Yang percaya akan janjinya, akan kedatangan anak domba Allah yang tiada bercela, yang olehnya semua bangsa akan memperoleh keselamatan. Dan bagi kita yang hidup di perjanjian baru, hal itu sudah terjadi di masa yang lalu, sehingga kita melihat ke belakang dan percaya bahwa apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu adalah untuk keselamatan dosa kita. Tuhan begitu baik menyediakan kepada kita hal ini untuk kita pahami dan mengerti dan membuat kita tahu betapa Tuhan mengasihi kita. Lalu bagaimana respon kita? Itu pertanyaannya. Tuhan begitu baik, tapi apakah kita mau menerima kebaikan Tuhan itu? Bagi orang Israel, kalau mereka mau menerimanya, inilah yang harus mereka lakukan. Ketika mereka berbuat dosa, mereka harus melakukannya. Kita lanjutkan, 22 dikatakan, jikalau yang berbuat dosa itu seorang pemuka yang tidak dengan sengaja melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan Allahnya sehingga ia bersalah. Di orang pemuka atau pejabat atau memiliki kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, tidak terkecuali. Semua manusia sama di hadapan Tuhan, apapun kedudukan kamu. Makanya di dalam gereja kita tidak membedakan mana yang namanya pejabat, mana yang namanya rakyat jelata. Di dalam gereja semua sama. Tidak ada perbedaan. Kalau sudah ada perbedaan di dalam gereja itu adalah hal yang salah. Kalau kita terus membaca bagaimana Daud. Yang kalau kita mau berbicara tentang kedudukan yang tinggi. Saya percaya tidak ada yang bisa mengatakan dirinya lebih tinggi dari Raja Daud. Bahkan sampai hari ini. Tetapi kita melihat bagaimana ketika dia
menyembah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Dikatakan bahwa dia melepaskan baju kerajaan dan memakai jubah atau baju biasa. Menyamakan dirinya dengan rakyat biasa. Karena dia tahu di hadapan Tuhan semuanya sama. Tidak ada bedanya. Di hadapan Tuhan kita semua sama, termasuk para pemuka. Maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya seekor kambing jantan yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala kambing itu dan menyembelihnya di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran di hadapan Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Kemudian haruslah imam mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah korban bakaran, tetapi segala lemak harus dibakarnya di atas mezbah, seperti juga lemak korban keselamatan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya, sehingga ia menerima pengampunan. Terlepas dari apapun kedudukanmu, walaupun itu tinggi di dalam masyarakat, kamu tetap orang berdosa di hadapan Tuhan kalau kamu melakukan dosa. Prinsipnya sama, datang kepada Tuhan dan meminta pengampunannya. Jikalau yang berbuat dosa dengan tak sengaja itu seorang dari rakyat jelata, dan ia melakukan salah satu hal yang dilarang Tuhan sehingga ia bersalah, maka jikalau dosa yang telah diperbuatnya itu diberitahukan kepadanya, haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosa yang telah diperbuatnya itu seekor kambing betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa dan menyembelih korban itu di tempat korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak korban keselamatan dipisahkan. Lalu haruslah dibakar oleh imam di atas mezbah menjadi bau yang menyenangkan bagi Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu sehingga ia menerima pengampunan. Rakyat jelata, kambing betina. Nah, saya percaya di sini ada perbedaan dari apa yang mereka persembahkan. Itu tergantung kepada kemampuan mereka. Nah, Allah bukan Allah yang tidak adil. Dia tahu kondisi kita. Dia tahu apa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Termasuk di sini rakyat jelata. Mereka tidak membawa lembu. Lembu itu lebih mahal. Tapi mereka membawa betina atau kambing betina yang lebih murah untuk mereka boleh berikan kepada Tuhan. Nah, Tuhan tidak memandang semuanya. Dan dia pandang adalah apakah kita mau taat dan percaya dengan apa yang dia katakan dan melakukannya. Itu yang Tuhan ingin lihat. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan mengerti kondisi mereka dan Tuhan mau melihat ketaatan dan kesungguhan mereka. Ayat 32, jika ia membawa seekor domba sebagai persembahannya menjadi korban penghapus dosa, haruslah ia membawa seekor betina yang tidak bercela. Lalu haruslah ia meletakkan tangannya ke atas kepala korban penghapus dosa itu dan menyembelihnya menjadi korban penghapus dosa di tempat yang biasa orang menyembelih korban bakaran. Kemudian imam harus mengambil dengan jarinya sedikit dari darah korban penghapus dosa itu, lalu membubuhnya pada tanduk-tanduk mezbah korban bakaran. Semua darah selebihnya haruslah dicurahkannya kepada bagian bawah mezbah, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Kalau dia mau membawa domba, dia harus membawa domba betina. Prinsipnya semua sama saja. Tuhan menginginkan kamu datang kepada Dia meminta pengampunan daripadanya, memperbaiki hubungan dengan Allah. Di sini kita lanjutkan di pasal 5. Dikatakan di ayat 1, apabila seseorang berbuat dosa, yakni jika ia mendengar seorang mengutuki, dan ia dapat naik saksi karena ia melihat atau mengetahuinya, tapi ia tidak mau memberi keterangan, maka ia harus menanggung kesalahannya sendiri. Ketika kamu melihat kesalahan orang lain, itu dosa. Jadi kalau kamu bisa memberikan kesaksian, berikan kesaksian yang benar. Oke? Atau bila seseorang kena kepada sesuatu yang najis, baik bangkai binatang liar yang najis, atau bangkai hewan yang najis, atau bangkai binatang yang mengeriap yang najis, tanpa menyadari hal itu, maka ia menjadi najis dan bersalah. Ya, di sini adalah hal tentang kenajisan. Nanti kita akan membaca lebih lagi detail tentang masalah yang satu ini atau perintah mengenai kenajisan ini. Tapi di sini dijelaskan kepada kita sedikit tentang apa itu.
Kita lanjut di ayat 3 dikatakan, atau apabila ia kena kepada kenajisan berasal dari manusia, dengan kenajisan apapun juga ia menjadi najis tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah. Atau apabila seseorang bersumpah teledor dengan bibirnya, hendak berbuat yang buruk atau yang baik, sumpah apapun juga yang diucapkan orang dengan teledor tanpa menyadari hal itu, tapi kemudian ia mengetahuinya, maka ia bersalah dalam salah satu perkara itu. Dan apabila ia bersalah dalam salah satu perkara itu, haruslah ia mengakui dosa yang telah diperbuatnya itu, dan haruslah ia mempersembahkan korban Tuhan mempersembahkan kepada Tuhan sebagai tebusan salah karena dosa itu seekor betina dari domba atau kambing menjadi korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya. Mengenai dosa yang lebih spesifik, tentang tidak mau naik saksi, kemudian menjadi najis, kemudian juga tentang bersumpah dengan sembarangan. Sumpah tidak salah. Makanya kalau kita contohnya menjadi seorang pejabat, kita disumpah, itu tidak salah. Tetapi yang salah adalah ketika kita bersumpah dengan sembarangan, artinya kita bersumpah dan kita melanggar sumpah kita. Itu yang salah. Jadi kalau itu sudah kita lakukan, terlanjur dilakukan, maka dia harus datang kepada Tuhan, meminta pengampunan Tuhan, serta membawa korban penghapus dosa ini. Kemudian tetapi jikalau ia tidak mampu untuk menyediakan kambing atau domba. Kalau kamu orang yang tidak mampu, Tuhan bukan Allah yang tidak adil. Kalau kamu tidak mampu, maka sebagai tebusan salah karena dosa yang telah diperbuatnya itu, haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Burung yang murah, yang seekor menjadi korban penghapus dosa dan yang seekor lagi menjadi korban bakaran. Haruslah ia membawanya kepada imam, dan imam itu haruslah lebih dahulu mempersembahkan burung untuk korban penghapus dosa itu, dan haruslah ia memulas kepalanya pada pangkal tengkuknya tetapi tidak sampai terpisah. Sedikit dari darah korban penghapus dosa itu haruslah dipercikkannya ke dinding mezbah, tetapi darah selebihnya haruslah ditekan keluar pada bagian bawah mezbah, itulah korban penghapus dosa. Yang kedua, haruslah diolahnya menjadi korban bakaran sesuai dengan peraturan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Jadi bagi mereka yang tidak mampu, 2 burung tekukur. Nah, kalaupun tidak mampu lagi, ayat 11 dikatakan, tetapi jikalau ia tidak mampu menyediakan 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati, maka haruslah ia membawa sebagai persembahannya karena dosanya itu 1/10 eva tepung yang terbaik menjadi korban penghapus dosa. Lebih murah lagi, tidak boleh ditaruhnya minyak dan dibubuhnya kemenyan di atasnya, karena itulah korban penghapus dosa. Lalu haruslah itu dibawanya kepada imam, dan imam itu haruslah mengambil daripadanya segenggam sebagai bagian ingat-ingatannya, lalu membakarnya di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Itulah korban penghapus dosa. Dengan demikian imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosanya dalam salah satu perkara itu, sehingga ia menerima pengampunan. Selebihnya adalah bagian imam, sama seperti korban sajian. Kamu tidak mampu, Tuhan memberikan kamu jalan keluar. Yang Tuhan inginkan bukan apa yang kamu persembahkan. Yang Tuhan inginkan adalah hatimu yang betul-betul mau datang kepada Tuhan dan meminta pengampunan daripadanya. Itu yang Tuhan inginkan bagi bangsa Israel. Dan bagi kita umat Tuhan, atau orang-orang yang hidup pada zaman ini, kita sudah percaya atau belum percaya kepada Tuhan. Camkan ini dalam hati kita, bahwa Tuhan mengasihi kita. Dia memberikan kita anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, menjadi anak domba Allah yang sempurna untuk menggantikan kita. Yang kalau dilakukan oleh bangsa Israel dan terus menerus mereka lakukan karena tidak sempurna, kita tidak perlu melakukannya lagi. Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya sekali untuk selamanya. Tidak ada lagi yang namanya keperluan untuk mengorbankan korban penghapus dosa. Karena Tuhan Yesus sudah melakukannya. Tapi itu hanya efektif, hanya berlaku, pengampunan tersebut hanya diterima bagi setiap orang yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Karena dengan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, dia menyatakan bahwa dia sudah ikut serta untuk mengorbankan Tuhan Yesus di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa bagi segala dosanya.
Itulah yang dilakukan oleh orang Israel menjadi sebuah simbol akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus di masa yang akan datang. Dan bagi kita, Tuhan Yesus sudah lakukan di masa yang lalu, dan hari ini kita membaca nantinya di dalam perjanjian baru tentang bagaimana hal-hal yang terjadi secara simbolik di perjanjian lama itu dilakukan oleh Tuhan Yesus, dan sekarang tidak perlu lagi kita lakukan kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saudara, terimalah keselamatan daripada Tuhan Yesus ini. Begitu baik Tuhan telah menyelamatkan kita. Maka kita yang sudah menerima Tuhan Yesus juga sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, mari kita sangat-sangat bersyukur kepadanya dan melakukan apa yang berkenan kepadanya semasa kita hidup, dan melayani Dia dengan menjadi saksi baginya dan melakukan apa yang benar di hadapannya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua. Tuhan memberkati.